Guys, satu ungkapan Rusia terhadap negara Indonesia, yaitu barang siapa yang berani menyentuh negara Indonesia perlu terlebih dahulu menghadapi negara Rusia. Wow, sungguh hebat kedekatan dan rapatnya Indonesia dan juga Rusia nih guys. Ayo sama-sama kita simak info ini. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengku Rup Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, saya doakan semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati serta diredoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kali ini saya memenuhi permintaan sahabat saya, yaitu Aldi Alfonso ya. Dia lama sudah nih mengirim link-link video ya guys untuk saya reaction video ini. Jadi hari ini saya akan react satu video bertajuk Rusia ngebet ingin militer Indonesia jadi terkuat. Ada apa? Kalau saya lihat ya, hubungan Indonesia dengan Rusia nih sudah sekian lama ya, sejak zaman Soekarno sampailah sekarang zaman Presiden Jokowi ya. Kedekatan dan juga hubungan rapat Rusia dengan Indonesia nih cukup luar biasa. Lagi-lagi suatu ketika dulu apabila ada satu isu di Indonesia ya, Rusia mengirim jet tempur ya 2 untuk mengawal kawasan udara, ruang udara Indonesia tuh. Bayangkan sampai ke tahap itu guys. Ini bermakna Rusia dan Indonesia nih seperti adik dan kakak. So, awas. Itu dia punya intipati. Jadi, untuk kali ini saya akan react tajuknya Rusia ngebet ingin militer Indonesia jadi terkuat. Ada apa? Itu tanda soal. Kenapa Rusia ingin Indonesia jadi terkuat? Jadi ayo sama-sama kita simak info nih. Tetapi sebelum saya lanjut, ini video saya tengok dari channel Khusus Militer. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Khusus Militer dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe ini channel Khusus Militer. Jadi guys, jangan kita bertangguh-tangguh lagi. Kita semak kenapa Rusia ngebet ingin militer Indonesia jadi terkuat. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung saja kita semak info nih. Jom. Wow, ini alutsista nih. Wow, percobaan. Dahsyat, dahsyat. Ini kalau gabungannya guys, lagi power guys. Zaman suatu ketika dulu ya, sebelum saya lanjut, ketika Indonesia membutuhkan alutsista dari Amerika, masa itu Amerika macam kurang memberi respon ataupun kerjasama. Rusia lah yang memberi dahulu ya, membantu menghulurkan ataupun mengirim bantuan-bantuan alutsista dari Rusia saat itu. Ayo kita lanjut. С праздником! Ура! Hurra! Betul kan? Hurra! Ini Bapak Putin ini memang mantap guys. Ini di Rusia nih. Rusia. Padang-padang pasir macam nih kan. Halo sobat barbar yang suka nginceng bini orang. Ya ampun, besar juga nyali kalian. Ini admin nih lucu juga ya. Negara Rusia. Negara yang satu ini sampai saat ini, detik ini menjadi negara terkuat di dunia, bos. Betul. Jadi bukan hal antara negara terkuat. Kalau banyak negara yang lain punya niatan untuk mengajak bersekutu dengan Rusia. Bukan hanya karena teknologinya yang maju, namun kekuatan militernya juga ditakuti dunia, bos. Betul itu guys. Sebab tengok ya, baru-baru nih perang antara Ukraina dengan Rusia kan. PBB pun macam surrender juga ya. Sampai itu Ukraina itu sepatutnya dorang mau tarik sebenarnya untuk masuk pergi blok 1 lagi, tetapi oleh kerana ketegasan Rusia nih,
Dia sanggup buat begitu untuk apa? Untuk mempertahankan juga itu Ukraina sebenarnya. Itu yang dia punya kekuatan ataupun keberanian Rusia. Lepas tuh yang saya tengok ketika konflik itu sedang berlaku, Presiden Jokowi siap datang ya menemui kedua-dua presiden ini, Presiden Zelensky dengan Bapak Putin. Tapi tidak ada masalah. Dia boleh langsung bertemu dengan kedua-dua kepala negara ini. Tengok, bayangkan itulah kedekatan dan juga hubungan baik Rusia terhadap Indonesia tuh begitu baik sampai tahap itu tidak ada masalah. Kalau lain takut sudah datang ke sana negara berkonflik, tapi Presiden Jokowi datang ke sana dengan istri lagi bawa sekali. Oke, lanjut. Namun musuh-musuh Rusia juga terbilang sangat kuat di dunia, bahkan terkuat nomor 1 di dunia yaitu Amerika. Dia tarik balik. Nah, kalau Bewan Rusia vs Amerika, kira-kira yang kayak duluan siapa nih, bos? Yang pro Rusia dan pro Amerika silakan baku hantam di kolom komentar. Nah, kenapa admin bilang kalau Rusia itu nyata memperkuat Indonesia di bidang pertahanan? Karena Rusia yang selalu terbuka luas untuk menjual alutsista ke Indonesia, bos. Dan betul, pastinya bebas pakai. Macam Su-35 gitu ya. Indonesia jika bersahabat dengan Rusia dan sebaliknya. Karena Rusia sangat pandai membuat alutsista militer yang sangat diperhitungkan dunia. Barangkali Indonesia dapat bocoran tentang pembuatan alutsista canggih seperti rudal antar benua dan pesawat tempur modern dan lainnya. Pasti ada yang komen admin menghayal nih. Indonesia bisa dibilang sangat membutuhkan kapal selam kilo kelas dan anti rudal atau rudal penghancur. Tapi kalau membeli senjata dari Rusia, pasti bapak tiri kalian Donald Trump memberi ancaman sanksi ekonomi. Sudah admin katakan bahwa di mana ada Rusia pasti di situ ada Amerika lah. Sekarang ini bukan lagi Donald Trump, sudah tukar. Rusia dan Amerika selalu berseberangan. Bulan aja direbutin, apalagi janda-janda muda. Pak Putin mana Pak Putin? Namun dibalik segala kedidakyaan Rusia itu, rupanya si Rusia atau si beruang merah itu melirik Indonesia untuk dijadikan temannya. Selain karena sejarah hubungan kedua negara ini yang langgeng, selanggeng kalian sama bini orang, maaf. Yuk admin bahas beberapa bukti kalau Rusia sangat ingin menjadi teman dekat dengan Indonesia seperti zaman dulu, bos. Betul. Karena bisa dikatakan pokok menjaga kedaulatan negara adalah selalu memperkuat militer dengan senjata perang atau alutsista canggih, bos. Contoh saja jika Indonesia dinilai membutuhkan kapal selam kilo kelas atau rudal antar benua, maka itu Rusia harus punya didatangkan dari Rusia, apa nih? Pastinya. Alat peledak ini, bom. Besar. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat besar dan sangat penting bagi dunia menurut admin. Betul. Karena Indonesia adalah negara salah satu pengekspor sumber daya alam terbesar. Betul. Karena Indonesia nikel ada, batu bara ada, apalagi timah, tembaga banyak di Indonesia. Sumber daya alam itu yang banyak terdapat pada negara Indonesia, sehingga Elon Musk pun dia bercadang untuk mendirikan pabrik ya di Indonesia untuk project X-Space tuh yang untuk pembuatan roket. Itulah yang kalau tahun lepas itu yang tengah viral tuh, sampai Presiden Jokowi sendiri datang ke pabrik ini Elon Musk ya. Dia minat untuk buat investor ke Indonesia. Itu buktinya. Nah, Indonesia sangat kaya sampai-sampai hampir beberapa negara NATO mendekati Indonesia untuk latihan militer gabungan di Indonesia. Seperti negara Australia dan Amerika yang sering latihan bersama di Indonesia.
Nah, di sisi lain, Amerika dan Australia ingin mengetahui cara perang di hutan belantara Indonesia. Nah, loh. Oh, ini dorang kekurangan. Berarti artinya kalau Amerika sebelah sana dan Australia ingin tahu teknik perang di hutan Indonesia. Nah, loh. Negara Indonesia dari dulu selalu diperebutkan oleh negara asing. Bisa dibilang negara itu yang beranggota NATO. Contoh saja Belanda dulu, bos. Cucunya NATO, maaf. Namun kenapa Angkatan Darat Rusia tidak pernah latihan gabungan bersama Indonesia seperti Indonesia dan Amerika atau Australia? Pak Putin, mana Pak Putin? Nah, Kenapa tapi tuh? di sisi Itu lain, soalnya. Rusia selalu siap memasok senjata tempur canggih ke Indonesia tanpa keluar-keluar, bos. Alias ada duit, ada barang. Nah, Oh, tanpa keluar-keluar ya. Nah, itu dia punya apa ini, banyak kemasukan ya. Kadang-kadang banyak benda yang tidak dipublishkan oleh negara Indonesia ya, sebab kekuatan satu-satu negara nih tidak semua boleh dimaklumkan, tidak boleh dipublish, sebab itu rahasia kekuatan satu-satu negara, guys. dengan alutsista Rusia ini, Indonesia tidak bisa dipandang remeh oleh negara yang berniatan untuk menghancurkan Indonesia. Walaupun perang modern saat ini bukan dengan senjata perang fisik, tapi gimana pun itu yang namanya menjaga kedaulatan negara Indonesia dan ingin lebih dihormati negara asing, memang wajib diperkuat dengan alutsista super canggih. Rusia selalu mengatakan bahwa Rusia selalu siap berhubungan baik dengan Indonesia, baik itu di bidang militer dan ekonomi. Dan Rusia selalu mengatakan bahwa alutsista dari Rusia tidak akan mengecewakan di pihak Indonesia. Gimana menurut fansboy Rusia, bos? Nah, apalagi Putin juga cukup akrab dengan pemerintah Indonesia saat ini. Nah, apalagi Putin juga cukup akrab dengan pemerintah Indonesia. Percaya atau tidak, beberapa kali Putin menyebutkan kalau Indonesia adalah sahabat lama Rusia. Sahabat lama, bos. Betul. Dari dulu sampai sekarang. Suatu yang aneh kalau mengingat kerjasama yang terjalin sejak dulu dan hampir-hampir tidak ada persinggungan sampai saat ini. Betul. Bahkan dalam waktu dekat, Vladimir Putin, bapak kalian ini, sendiri berencana untuk mendatangi Indonesia untuk melakukan kunjungan di tahun 2020 ini. Nah, ini bukti kalau memang orang nomor satu di Rusia itu sudah akrab dengan bumi pertiwi Indonesia. Selain itu, Putin juga sangat mendukung kepemimpinan Jokowi dan berharap hubungan mesra antara Indonesia dan Rusia ini bakal tetap bisa berlanjut ke periode-periode berikutnya. Rusia juga sangat serius untuk membangun PLTN di Indonesia. Nah, loh. Oh, ini. Berapa kali rupanya pemerintah Rusia sudah menawarkan kerjasamanya, bos, dalam bidang PLTN kepada Indonesia. Nah, namun sayangnya pemerintah rupanya masih memikirkan ulang mengenai kerjasama tersebut karena dinilai Indonesia lagi-lagi masih belum siap untuk teknologi semacam itu. Masih dalam proses hitung-hitungan plus minusnya. Kita ingat, kita ini masih mempunyai sumber pembangkit listrik yang lain. Mikrohidro belum dikerjakan. Oh, itu alasannya. Ya, meskipun begitu, pihak Rusia sendiri akan selalu terbuka jika Indonesia kelak akhirnya berubah keputusan dan membangun PLTN. Namun demikian, kerjasama dalam bidang energi lainnya masih tetap berjalan lancar. Nah, apalagi masalah alutsista Rusia siap membantu, bos. Oke, nampak sudah dan jelas ya bahwa apa yang saya nampak di sini bahwa hubungan Indonesia dengan Rusia nih sejak zaman dahulu lagi, dan apa yang menarik pada negara Indonesia ini, bagi Rusia, Indonesia mempunyai sumber daya
alam yang cukup kukuh ya, yang banyak, yang mampu untuk mencipta banyak lagi alutsista ya. Dan apa yang saya lihat hubungan kedua negara ini, Indonesia dengan Rusia ini memang tidak ada masalah ya. Lagi-lagi apabila buktinya apabila berlaku konflik antara Rusia dan Ukraina itu kan, Presiden Putin menerima kehadiran Presiden Jokowi dengan senang hati, dengan tidak ada masalah, tidak ada sekatannya. Begitu juga di Ukraina. Jadi terbukti di sini bahwa hubungan Indonesia dan Rusia nih memang begitu akrab sekali. Itu yang mungkin menyebabkan negara lain merasa segan dan juga menghormati negara Indonesia nih, karena di belakangnya juga Rusia sentiasa melihat dan juga sentiasa memerhati siapa-siapa yang akan kiranya membuat masalah terhadap negara Indonesia. Jadi apa yang saya lihat di sini, Indonesia di Asia Tenggara merupakan militer yang terkuat ya, nomor 1 di Asia Tenggara. Dan di dunia, peringkat dunia, Indonesia berada ranking yang ke-15. Jadi apabila Rusia bergabung dengan Indonesia, maka kekuatan yang superpower akan wujud di situ. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi saya mengharapkan agar hubungan antara Indonesia dengan Rusia ini akan terus berkekalan ya. Seperti sebelum-sebelum ini, sejak zaman Soekarno sampai sekarang nih Presiden Jokowi, hubungan tuh masih kekal baik, tidak ada masalah. Jadi semoga hubungan itu terus baik berpanjangan ya. Jadi kalian boleh komen di bawah sekiranya kalian mempunyai pandangan ataupun cadangan. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.